Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih para peternak kambing maupun peternak domba yang masih berkembang ini sulit sekali berkembang teman-teman. Sangat sulit sekali berkembang karena pasti ada sebabnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam sektor peternakan kambing maupun peternakan domba ini sebenarnya meskipun dimulai dari hal kecil, ini bisa menjadi peternakan kambing maupun peternakan domba yang besar teman-teman. Tentu saja semua hal yang besar itu akan dilakukan melalui hal-hal yang kecil dulu. Nah, dengan hal itulah kenapa banyak sekali peternak-peternak kambing maupun peternak domba ini sangat sulit berkembang. Nah, ini salah satunya adalah pola pikirnya teman-teman. Pola pikir yang notabene masih pola pikir dari kampung teman-teman. Pola pikir yang takut sekali menjadi peternak kambing maupun peternak domba yang besar, takut untuk melakukan hal-hal yang tentunya menjadi kebutuhan kambing maupun kebutuhan domba. Semisal seperti ini teman-teman, banyak sekali para peternak kambing, peternak domba ini menganggap bahwa untuk mencari pakan ketika peternakannya besar ini nanti seperti apa. Padahal kalau kita bisa melakukan ini, kita berani untuk melangkah dengan cara menanam bank pakan, kita punya pakan, kita punya banyak jenis dan ragam pakan, kita punya lahan, ini nanti tentu peternakan kita akan menjadi peternakan yang besar. Pola pikir yang masih pola pikir lama ini masih digunakan, sehingga peternakan kambing maupun peternakan domba itu hanya segitu-segitu saja. Mereka tidak mau mengembangkan dan menganggap bahwa peternakan kambing maupun peternakan domba ini hanya bisnis sampingan. Padahal kalau kita mau melangkah itu luar biasa. Sektor peternakan kambing maupun peternakan domba ini luar biasa kalau mau dikembangkan. Nah, sayang sekali banyak peternak kambing maupun peternak domba ini menganggap bahwa untuk beternak kambing maupun domba ini hanya sebuah kebutuhan. Nanti kalau ada kebutuhan lebih besar, dia bisa menjual kambingnya, bisa menjual dombanya. Padahal hal itu sangat salah. Kalau memang ingin terjun dalam dunia peternakan kambing maupun peternakan domba, ini seharusnya mereka berani untuk melangkah. Tapi pada faktanya mental yang dibangun adalah mental yang seperti itu, mental lama yang masih menganggap bahwa peternakan kambing maupun peternakan domba ini sebagai bisnis sampingan. Ini seharusnya pola pikir ini dirubah. Terus selanjutnya teman-teman, banyak sekali yang beranggapan bahwa ketika ada kambingnya itu beranak betina, mereka sedih. Mereka seakan-akan sedih, padahal meskipun betina ini adalah kambing yang notabene harganya di pasar itu murah, tapi ini adalah investasi yang jangkanya sangat panjang. Jika teman-teman terus memelihara betina, ini akan melipat gandakan bibit-bibit yang ada di kandang teman-teman. Nah, setelah itu kaitannya dengan rata-rata juga peternakan kambing maupun peternakan domba di wilayah teman-teman yang tidak bisa berkembang ini rata-rata juga mengawinkan kambing dan dombanya ini dengan perkawinan sedara. Artinya perkawinan sedara itu adalah jantan dari satu indukan. Bahkan ada di kampung maupun di desa itu kambing betina beranak, anaknya ini menjadi pejantan di situ dan juga mengawini indukannya. Ini akan merusak bibit-bibit yang ada di kandang teman-teman. Tapi mereka menganggap bahwa ini hal yang biasa.
hal yang biasa. Ini terjadi di peternakan-peternakan di kampung-kampung, peternakan-peternakan yang notabene masih berkembang, bahkan tidak berkembang. Peternakan-peternakan seperti itu biasanya terjadi. Padahal teman-teman bisa meminjam tetangganya itu bisa pinjam pejantannya untuk mengawinkan indukannya. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Tapi pada faktanya banyak sekali para peternak kambing maupun peternak domba ini justru melakukan perkawinan sedarah dengan kambing maupun dombanya. Ada perkawinan sedarah di situ. Jadi pola pikir ini yang harus dirubah, bahwa untuk memperbaiki bibit kambing maupun domba ini tentu saja jangan sampai ada perkawinan sedarah antara kambing pejantan dengan betina. Ini akan membentuk bibit-bibit yang baik sebenarnya kalau tidak sampai ada perkawinan sedarah. Terus selanjutnya adalah mereka beranggapan bahwa ketika peternakannya besar ini, dia khawatir ngaritnya di mana. Padahal pakan-pakan ini sangat melimpah, bisa ditanam sendiri. Kalau tidak memiliki lahan, bisa sewa. Inilah yang terjadi di peternakan-peternakan yang sulit sekali berkembang. Peternakan-peternakan yang seperti ini akan sulit sekali berkembang. Mereka hanya akan menganggap bahwa bisnis kambing maupun domba ini hanya sebatas bisnis sampingan. Padahal ini luar biasa ketika peternakan kambing maupun peternakan domba ini mampu dikembangkan, diintegrasikan dengan dunia pertanian. Pupuk-pupuk yang dihasilkan oleh dunia peternakan kambing maupun domba ini luar biasa. Tapi mereka beranggapan pola pikirnya masih pola pikir yang lama, sehingga mereka menganggap bahwa ini hanya untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lebih besar. Nah, inilah yang justru mengakibatkan fluktuasi harga di pasar ini mengakibatkan naik turun. Padahal kebutuhan pakan ini mampu di backup ketika kita mau menanam. Sayangnya mereka hanya orang-orang yang peternak-peternak yang seperti ini menganggap bahwa weslah bagaimana, tidak ada modal. Padahal mereka bisa memutarkan modal itu. Ketika tidak ada modal, ketika kita hanya bisa mampu memelihara 3-5 ekor betina, itu bisa dikembangkan dan kita harus berpuasa. Sayangnya mereka beranggapan bahwa kita harus mendapatkan keuntungan secara instan. Tidak mungkin peternakan kambing maupun domba itu bisa besar dari hal kecil, tanpa mereka harus melakukan berdarah-darah. Mereka harus puasa sekian tahun, tidak merasakan laba dari peternakan kambing maupun peternakan domba. Karena apa? Fase usaha itu kita bisa menikmati hasilnya itu lebih dari 3 tahun baru kita bisa menikmati hasilnya. Kurang dari itu tidak mungkin kita bisa menikmati hasilnya. Kalau kita bisa menikmati hasilnya kurang dari 3 tahun, pasti usaha gulung tikar. Mungkin itu teman-teman untuk video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tombol loncengnya dipencet agar teman-teman terus bisa mengikuti channel saya. Terima kasih.